selaku fasilitator dan Ibu Susilawati selaku PP, dan rekan saya Ibu Putu Fajar Puspitasari. Baiklah, di sini pada siang hari ini saya akan mencoba melakukan praktik supervisi akademik, di mana kemarin kita sudah melakukan tahap pra-observasi, kemudian observasi, dan pada hari ini adalah untuk tahapan pasca observasi. Demikian, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Putu, apa kabar? Siang Ibu, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, Bu Putu, hari ini kita akan melakukan coaching ya, atau kita sharing terkait proses observasi yang kita lakukan kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi waktu itu, kemudian observasi, dan hari ini adalah kegiatan pasca observasi, begitu ya Ibu Putu. Nah, menurut Ibu Putu, apa sih yang Ibu Putu harapkan nanti dari percakapan kita hari ini? Jadi ada evaluasi ya dari kegiatan kemarin, kira-kira apa saja kekurangan dan kelebihan yang sudah saya lakukan. Mungkin nanti juga saya juga pengen tahu kira-kira permasalahan yang saya punya ini ya ada solusinya apa tidak. Oke, nah perasaannya gimana tadi? Perasaan Bu Putu sendiri gimana setelah kemarin kita observasi ya? Awal kemarin sebenarnya sempat deg-degan ya, karena kan memang satu sisi walaupun sering di supervisi oleh kepala sekolah, tetapi kan beda juga direkam juga dengan anak-anak juga. Cuman alhamdulillah sih mengalir ya, gitu aja sesuai dengan yang kita sudah persiapkan. Ya udah sangat alhamdulillah sudah selesai ya. Lega ya? Iya. Nah, oke Bu Putu, kita flashback ke kegiatan kita kemarin. Menurut Ibu Putu, apakah rancangan yang Ibu Putu sampaikan waktu kita pra-observasi, rencana kegiatan untuk observasi, apakah berjalan semua atau tercover seperti itu? Alhamdulillah semua, kalau saya nilai sih sudah sesuai ya, dan sudah step by stepnya sesuai dengan perencanaan. Kemudian strateginya apakah tercapai juga? Ya, alhamdulillah. Ya saya lihat juga demikian sih ya. Alhamdulillah sudah tercover ya, mulai dari awal sampai akhir. Dan untuk tujuan pembelajaran sendiri Bu Putu kemarin, tujuan pembelajaran materinya tentang potongan sayuran ya, apakah tercapai tujuan pembelajarannya? Ya, dengan kemarin saya menyiapkan materi dan strategi diferensiasi untuk siswa ya. Saya kira tujuan pembelajaran yang saya harapkan tercapai. Jadi ada beberapa macam metode ya yang kita pakai, baik dari segi penilaian maupun penyampaian materi kepada siswa itu. Alhamdulillah saya lihat dari tugas-tugas siswanya mereka cukup bagus. Oke, baik. Dan kemudian, nah dari kita ya refleksi lagi dari kegiatan observasi kita kemarin, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah hal-hal baik yang menurut Ibu sudah dilakukan pada saat pembelajaran dan hal itu perlu dipertahankan seperti itu? Dari awal ya, dari awal mungkin biasanya memang saya kan suka memberikan stimulasi dulu itu yang dilakukan di awal kemarin, bagaimana biar anak juga berkonsentrasi kepada kita dulu dan mengingat apa yang mereka sudah kerjakan sebelumnya. Lalu pada saat pembelajarannya juga saya sudah mencoba untuk mengkelompokkan siswa, lalu membagikan mereka dengan berbagai macam teknik, dari memberikan gambar, memberikan video gitu ya. Lalu di tengah-tengah kita juga sudah mengadakan ice breaking ya, dengan sedikit gerakan tangan gitu kan, dan itu juga sedikit membuat siswa agak bergerak dan refresh ya. Kembali fokus, baru kita berikan tugas kembali mengenai kerja kelompok itu, dan terakhir mereka bisa menyimpulkan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pelajari.
bagian kok tadi kita sudah bicara hal baik dan itu perlu dipertahankan ya Bu, memberikan ice breaking itu salah satu untuk menarik fokus ya Bu Putu ya. Nah kemudian kalau hal yang menurut Ibu Putu perlu dikembangkan dari kegiatan kita kemarin, apa yang masih kurang baik dan perlu dikembangkan menurut Ibu? Masih kurang baiknya mungkin karena kemarin di akhir pembelajaran itu kan saya masih terbiasa dengan menyimpulkan apa saja yang sudah saya berikan gitu ya, dan saya menyimpulkan sendiri. Sedangkan kan saat ini seharusnya siswa yang bisa menyimpulkan ya. Walaupun mungkin kita memberikan tugas kepada siswa, siswa sudah bisa merangkum apa yang kita berikan, tapi kan di akhir itu apa namanya refleksi ya, itu masih kadang-kadang masih suka lupa bahwa masih kita yang menyampaikan, dan itu menurut saya masih ada di garis bawah. Jadi apa nih Bu Putu, menurut Bu Putu yang bisa dilakukan agar anak-anak tadi bisa terus termotivasi mungkin ya untuk belajar berefleksi? Mungkin saya selalu ingatkan mereka ya Bu ya, bahwa anak-anak harus tetap bisa punya kepercayaan diri ya, lalu untuk bisa apa namanya, ingatlah bahwasanya pemahaman mereka ya, tentang pemahaman mereka tidak pernah salah lah ya, maksudnya pasti beda gitu, tapi nanti kan ada pemuatan. Nanti akan ada titik temu dari ide-ide yang berbeda ya Bu Putu ya, sepertinya kalau begitu. Nah Bu Putu kira-kira dalam menangani tadi kesulitan yang Ibu Putu hadapi tadi, apakah membutuhkan bantuan dari orang lain atau cukup mungkin dengan Ibu Putu sendiri atau seperti apa? Kalau saya rasa harus masih sering sharing dengan kawan, lalu juga kita selalu buka. Ini sekarang kalau dulu bilangnya buka buku ya, buka online, mungkin sekarang udah ada yang namanya platform Merdeka Belajar. Seperti itu, harus sering update lagi tentang ilmu-ilmu maupun bagaimana strategi mengajar. Kapan kira-kira eksekusinya Bu? Kalau bisa nanti setelah hari ini juga bisa, karena kan namanya platform ataupun hal itu kan ada di gadget kita ya, sambil kita sambil bisa dilakukan. Ya sambil rebahan ya Bu ya. Iya betul. Walaupun lagi istirahat di rumah, tapi bisa diakses kapan ya. Ya gitu aja ya Bu Putu. Saya senang sekali mendengar apa hasil refleksi kita hari ini, sharing kita hari ini, dan tadi Bu Putu sudah menyampaikan apa kekuatan yang Ibu miliki, kemudian kekurangan, dan Ibu sudah merencanakan hal-hal yang harus dilakukan ya. Ya, dan itu juga ini memotivasi saya juga ini untuk terus upgrade diri ya Bu, aktif buka platform ataupun ikut-ikut seminar online. Sekarang kan banyak ya Ibu Putu. Terima kasih dari Ibu Putu. Sama-sama Ibu Rahma. Terima kasih juga sudah memilih saya untuk mencoba belajar mengobservasi. Lalu juga saya juga terima kasih untuk ilmunya. Sukses buat Ibu Rahma, semoga lancar. Sukses untuk kita semua ya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum.